Nah, disinilah letak kita harus mesti bersabar, teman-teman. Kalau kita menggunakan teknik cut and grow, kita harus sabar membuat percabangannya. Sedangkan di sini saya menghendaki ada 2 batang di sini, teman-teman. Ini rencana kedepannya saya mau jadikan batang. Namun karena Halo sobat bonsai dimanapun berada, khususnya penggemar bonsai loa. Tanaman loa ini adalah tanaman loa yang saya upload sekitar 4 bulan yang lalu, teman-teman. Demikian pula 9 bulan yang lalu, di mana 9 bulan yang lalu saya melakukan penataan akarnya, teman-teman. Bahkan bonsai loa ini adalah hasil dari budidaya stek. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak videonya di video saya sebelumnya. Sekitar 9 bulan yang lalu saya lakukan penataan akar. Nah, beginilah hasilnya jika kita membudidayakan, teman-teman. Kita dapat memprogram dari akarnya. Sekarang teman-teman bisa lihat hasil perakarannya, lumayan bagus. Ini pun saya program hanya di dalam pot tanpa pernah saya ground, teman-teman. Nah, untuk media yang saya gunakan, saya menggunakan pupuk kandang, teman-teman, yaitu kotoran kambing yang halus. Itulah media yang bagus untuk tanaman loa. Kenapa di setiap video saya terus membilang medianya? Karena media berhubungan erat dengan bonsai. Jika medianya salah, maka bonsai kita susah jadinya, teman-teman. Bahkan bisa mati. Nah, sekarang saya akan memperbaiki posisi perakarannya, teman-teman. Ada yang menyilang, itu akan saya perbaiki. Ini untuk perakarannya masih kurang serasi atau masih kurang kompak besarnya, teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan akar yang kompak, teman-teman bisa memotong akar yang besar, teman-teman. Sehingga akar-akar yang kecil itu mempunyai peluang untuk tumbuh. Sedangkan di sini saya tidak terlalu suka dengan perakaran yang terlalu merata. Karena seringkali saya lihat di alamnya, kalau akarnya itu tidaklah terlalu merata, teman-teman. Jadi saya lebih suka dengan kesan yang lebih alami ke depannya. Semoga saya dapat memprogramnya lebih alami, teman-teman. Nah, inilah hasil perakaran dari hasil budidaya stek. Bagi teman-teman yang belum tahu membuat perakaran loa seperti ini, teman-teman bisa simak video saya yang lain. Saya sudah buatkan tutorial tentang cara membuat perakaran loa. Kurang lebihnya seperti ini hasilnya. Bahkan kalau memang ingin memprogramnya akarnya merata itu bisa, teman-teman. Asalkan rajin mengontrolnya. Nah, beginilah salah satu cara memprogramnya. Akar yang menyilang kita luruskan, kita potong di ujungnya, kemudian kita tarik, arahkan ke arah keinginan kita. Kalau menyilang itu ke depannya kurang bagus, teman-teman. Beginilah teknik memprogram akar loa. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang benar-benar baru belajar dalam dunia bonsai. Buat para senior, mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman pada teman-teman pemula. Buat para senior, mohon
bimbingannya lewat kolom komentar. Apa yang kurang, mohon para senior memberi masukan agar konten-konten saya ke depannya lebih bermanfaat buat teman-teman kita yang baru belajar. Nah, untuk kawat ini saya hanya gunakan untuk menarik cabangnya yang di atas, teman-teman, agar cabangnya lebih cepat mau merunuk. Karena saya menerapkan teknik cut and grow, beginilah teknik penggunaan kawat. Saya tidak meliukan cabangnya agar tidak ada bekas kawat di kulit kambiumnya, teman-teman. Nah, untuk cabang yang ini akan saya potong sekarang, teman-teman, karena menutupi tampak depan dari bahan bonsai loa ini. Sebelumnya saya biarkan hanya untuk menarik pertumbuhan perakaran di bawahnya. Sekarang perakarannya sudah cukup kuat, maka saya tidak membutuhkan cabang itu lagi. Nah, inilah tampak depan yang saya tentukan, teman-teman. Kedepannya saya berencana membuat batang twin. Itu ranting kecil yang di bawah itu saya rencanakan sebagai batang keduanya. Sekarang saya akan pangkas cabang-cabang besar di atasnya. Di bagian top mahkotanya akan saya pendekkan untuk menyiasati agar batang loa ini lebih mengerucut ke depannya, teman-teman. Sedangkan cabang-cabang bawahnya akan saya biarkan lebih panjang untuk merangsang pertumbuhan bongolnya lebih cepat besar dibandingkan dengan batang dekat top mahkotanya, teman-teman. Di bagian mahkotanya saya stop, sedangkan di bagian pangkalnya saya biarkan agak panjang. Nah, demikianlah teknik membuat batang bonsai agar lebih ngepen ke depannya tanpa kita melakukan tahapan pemotongan batang utamanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah menemukan video saya yang berjudul tentang cara memperbanyak akar loa, nah inilah salah satu hasilnya. Jadi teknik saya itu tidaklah mengada-ngada, teman-teman. Silahkan teman-teman simak video yang ini dari awal. Sekitar 9 bulan yang lalu itu saya melakukan program akar. Saya membuat bonsai mulai dari stekan, teman-teman. Saya tidak mengambil bahan setengah jadi untuk merancang sebuah bonsai, karena saya lebih mengajak teman-teman untuk budidaya. Di samping hasilnya lebih bagus, suatu saat jika berhasil itu akan lebih membanggakan, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ragu dengan teknik saya memperbanyak akar loa. Video yang lalu sudah saya buatkan dan inilah hasilnya.
Sekali lagi saya bilang buat teman-teman semua, tanaman loa ini adalah hasil dari budidaya stek sekitar 9 bulan yang lalu, teman-teman. 9 bulan yang lalu dilakukan penataan akar, berarti nyeteknya sekitar 10 bulan. Nah, beginilah hasilnya setelah 10 bulan. Nah, disinilah letak kita harus mesti bersabar, teman-teman. Kalau kita menggunakan teknik cut and grow, kita harus sabar membuat percabangannya. Sedangkan di sini saya menghendaki ada 2 batang di sini, teman-teman. Ini rencana kedepannya saya mau jadikan batang. Namun karena ini jarak daunnya terlalu renggang, sehingga kita akan kesulitan menemukan titik tumbuh, karena titik tumbuhnya terletak di ketiak daun. Makanya saya persiapkan ranting kecil seperti ini yang kerdil. Ini kemungkinan yang nanti akan saya pakai untuk terusan pengganti ini, agar mempunyai kerapatan daun yang lebih rapat, sehingga kita lebih gampang memilih titik tumbuh percabangannya, teman-teman. Perfect.